So inilah dia untuk match pertama drafting phase antara timnas dari United States of America berhadapan dengan timnas dari Maroko. Enjoy the game. Dan kita lihat di mana sekarang ada timnas dari Amerika yang sudah menghilangkan dua hero yang terlihat hero ungu-ungu nih, Be. Ada Eve dan juga ada Poveus yang mereka antisipasi. Sementara kalau kita lihat ada satu hero power dari best player one yaitu Fanny yang mereka hilangkan dari timnas Maroko. Ya ini yang sempat aku mention ya, kalau Fan itu pasti bakal dibuang dan itu lumayan menutup ya, atau menutup atau membuka juga lebih tepatnya satu slot pick yang bisa diamankan. Mungkin kayak di sini karena Zushin udah di ban, jadi kayaknya Zushin bakal kita skip dulu. Mungkin Matilda kali ya, karena ada Shark di sana. Shark power banget dengan kekuatan dari Matildanya. Dan dia juga bisa mengkombinasikan itu dengan Fight Chicken, dengan beberapa hero yang masih open juga. Di sini masih ada Khalid contohnya. Atau mungkin mereka akan maksimalin hero-hero yang kayak Hildan yang sekarang kayaknya lagi bener-bener dapat sorotan semenjak hero-hero assassin tuh udah mulai muncul pelan-pelan. Tapi ya back on Suyo, seperti yang aku bilang, walaupun di nerf cuek sih, Suyo tetap optimal banget terutama untuk di early game. Karena seperti yang kita tahu ya, itu Soul Saver bisa nge-execute siapapun dengan mudah tentunya. Ya, itu yang bakal jadi PR banget pastinya untuk teman-teman dari timnas Maroko. Tapi mereka menjawabnya nih dengan tadi hero yang sempat dimention juga sama KB, di mana ada Hilda yang somehow ketika mendapatkan adjustment di patch yang terbaru kemarin, dia benar-benar bisa jadi top 1 picks mungkin untuk di XP. Karena lagi-lagi dengan durability yang sangat-sangat tebal, apalagi di meta sekarang yang dengan Thunderbelt dia juga masuk banget dengan pemilihan hero-nya, serta dengan Revitalize nih yang selalu bisa ngebuat kalkulasi damage dari tim lawannya akan sangat jauh lebih sulit, mengingat dia punya regen HP yang deras juga ketika berada di dalam area bush-nya. Tapi pick keduanya jatuh ke arah Aurora, mid lane hero high ground yang cukup power juga, dimana kita tahu sendiri Aurora memiliki banyak efek sisi yang sangat-sangat membuat kerepotan pastinya untuk Suyo itu sendiri. Dan ingat, Pride of Ice ini sih yang lebih sering digunakan ketika berhadapan dengan Assassin, karena balik lagi ketika pick off coba mereka lakukan, masih ada Pride of Ice penyelamat di detik-detik akhir. Ini bakal jadi pertanyaan yang menarik sih kalau misalkan kita ngomongin soal Pride of Ice yang mungkin saja bisa dipecahkan dengan hero-hero dive in ya. Contohnya mungkin di sini ada Open Khalid, dan gak cuma Khalid sih, tapi ada Gatot Kaca juga yang tentunya akan sangat mengancam posisi dari Aurora, dan itu dia Shark ternyata. Kayaknya nggak perlu basa-basi lagi, dia udah langsung amanin Gatot Kacanya dulu. Tinggal combo makernya nih, apakah nanti dia akan membiarkan Khalidnya diambil dulu untuk Fight Chicken, tapi ternyata nggak, mereka akan menuju ke gold lane-nya dulu karena Haridnya open. Tapi menurutku karena mereka udah show Harid, ini nggak menutup kemungkinan loh kalau misalkan Beatrix juga bisa open di sini. Tinggal menantikan untuk penutupan ban ke arah dari Franco dan juga Kaja ya. Mungkin ya kalau misalkan dua-duanya di ban, Franco Kajanya masih available juga untuk membawakan Jawhead gitu loh, untuk bermain pick off bersama dengan Beatrix. Tapi mereka nggak ke arah sana, mereka ke arah Grok. Dan jujur aku melihat Grok ini cuma bagus untuk nutup pakai barrier untuk wave minion awal. Sisanya kayaknya untuk ngomongin laning, terutama untuk match-up-nya apalagi lawan Gatot Kaca, dia belum tentu bisa nutup Gatot Kaca sih menurutku. Iya, poin menarik tuh ya, karena memang kita tahu sendiri Grok tipikal hero yang cukup power di early, apalagi untuk gangguan yang bisa diberikan pressure ke arah jungle dari tim lawannya. Ini memang sangat merepotkan sekali. Tapi baik lagi ketemu dengan Suyo yang early game aja, dia punya level 3, dia udah bisa langsung memiliki power untuk membalaskan semua inisiasi di early game dari seorang Grok. Masuk ke fase banding kedua cukup cepat terjadi dengan adanya Matilda Chow dari Maroko dan juga Lunox beserta dengan Nolan dari timnas USA. Ini sangat menarik pastinya ya, karena mereka sadar bahwa power dari Suyo yang kita tahu early game-nya cukup kuat, diantisipasi dengan Nolan yang mereka hilangkan, membuat pilihan jungle lainnya mungkin ini akan jauh lebih lama kalau kita bahas masalah rotasi farming pattern di jungle awalnya. Dan juga Lunox yang menjadi counter pick untuk Harid, mereka langsung antisipasi, gak mau adanya kombinasi antara Grok dan juga Lunox yang bisa memberikan burst damage cukup besar di awal-awal game. Tapi ya terlihat ada Cloud di sana, hero yang mendapatkan adjustment juga, di mana Art of Thievery-nya ini diambil untuk lebih main damage lagi, beserta dengan kombinasi Purify ini yang akan sangat merepotkan pasti untuk teman-teman dari USA bisa ngelok ke arah Cloud-nya. Ya, good ban juga sih untuk Chow-nya ya, karena ini menutup juga untuk early advantage yang bisa dibawakan dengan adanya Chow dan juga Gatot Kaca. Tentu itu akan sangat merepotkan bagi Hilda, Grok, jadi kayak harus bermain defensif gitu loh. Padahal di sini Grok dan Hildanya harus dituntut untuk bermain ofensif. Tapi kayaknya bakal adu otot sih. Terlihat di sini dari segi draft pick-nya akan menuju kepada Khalid. Dan jujur untuk mid laner-nya banyak banget opsionalnya. Bahkan kalau misalkan kita taruh di sini Angela untuk mid laner aja masih bisa hidup gitu loh. Draftnya bisa dibawakan sama USA. Karena mereka untuk teamfight panjangnya mereka punya Harid. Terus juga di sini mereka punya sisi power yang cukup luar biasa. Tapi ternyata mereka tambah lagi nih untuk sisi power yang bisa dibawakan. Karena Groknya udah show,
dari pick yang ketiga, otomatis Valentina adalah good option di sini. Dengan adanya wall charge yang nanti diambil sama Valentina, tentu akan men-trigger juga Purify yang bisa dibawakan oleh Cloud. Jadi kayaknya jujur di sini Cloud dengan Purify nggak ngejawab juga, karena event itu Gatot Kaca, Suyo, Khalid dan juga Valentina empat-empatnya punya sisi power yang bisa menghentikan Cloud, apalagi untuk mid game sampai early game yang menurutku kiri masih punya powernya. Dan Joy last pick. Ya menurutku Joy di sini emang punya damage, tapi jujur Joy tanpa adanya Angela ini mulai ada pertanyaan baru nih, apakah dia bisa bertahan atau tidak? Karena Joy Angela ini udah jadi kayak satu paket. Kalau misalkan dipisah, Joy-nya nih kalau kena sisi dikit aja atau kena taunt dikit, dia kemungkinan besar bakal hilang seketika. Apalagi lawannya Harit nih, menurutku ini bukan match up yang cukup menguntungkan bagi Maroko. Oke, menarik nih ya dengan Joy yang diambil sebagai last pick dari Maroko. Mengingat Joy sendiri memang menjadi hero yang cukup masuk dan populer untuk di draft sekarang nih. Kita lihat di hari pertama kemarin juga cukup banyak Joy yang bermunculan di ISF World Esports Championships 2024 ini. Tapi anyway, dengan berhadapan banyaknya efek sisi, ini yang bakal jadi PR banget pasti untuk Joy yang sekarang udah gak memiliki immunity lagi dari semua efek sisi yang bisa dibawakan. Dan tadi sempat dibahas juga sama Profesor KB, Pride of Ice dijawab langsung dengan dua hero yang bisa masuk, Khalid, Gatot Kaca, semua diambil. Ini yang bakal jadi membuat kerepotan sih, pressure yang begitu besar pastinya ke Heisenberg. Dan apakah Maroko bisa untuk mengantisipasi pastinya permainan agresif dari 5 pilihan hero yang diambil oleh teman-teman dari USA. Dan kita akan segera mengetahui jawabannya di game yang pertama, karena kita akan segera menyaksikan di Land of Down. So here we go to the Land of Down match antara Timnas USA versus Timnas Maroko. Enjoy the game. Let's get into the Land of Down. Ini dia best of 3 series game pertama antara Maroko versus United States. Yang tentunya cukup menarik adalah bagaimana pick dari Hildanya ini yang akan sangat harus reaktif terhadap gerakan dari Khalidnya, karena jujur di sini walaupun Hilda bisa menangin rotasi, tapi nggak tahu kenapa untuk jawaban dari Hilda yang di sini melawan Gatot Kaca dan juga Khalid di waktu yang bersamaan malah bisa menciptakan combo yang begitu dinamis gitu loh bagi Fight Chicken dan juga Shark. Keduanya bisa menciptakan combo dengan adanya Raging Sandstorm dan juga Avatar of Guardian, terutama dengan adanya heal juga nih dari Quicksand Guard yang walaupun mungkin terlihat kemarin ada dapat nerf ya dari damage reduction-nya, tapi balik lagi heal effect-nya itu tetap efisien untuk loss HP, terutama dari Khalidnya yang nanti untuk Fight Chicken sendiri bisa rasakan ketika sudah mulai beranjak ke mid game sampai late game. Iya, dan memang kita lihat ya, untuk menit yang pertama ini Best Player One udah memberikan pressure yang begitu besar pastinya ke arah Kenji dan membuat flicker untuk defensif di-trigger olehnya. Keberadaan juga dari Shark dan juga Hun yang langsung muncul di bagian bawah membuat pressure yang semakin besar terlihat ke arah Ayato. Nggak dibiarkan bermain bebas, mengingat notabene-nya Cloud adalah hero yang bermain di late game, dan early game-nya sudah dipastikan bahwa tim USA mereka memberikan tekanan yang terus-menerus diberikan ke arah Ayato. Jawaban seperti apa yang dipersiapkan oleh teman-teman dari Maroko, karena sekarang memang kita lihat ada Joy dari rival di bagian atas, tapi Pride of Ice terpaksa hilang dari Heisenberg mengingat Best Player One masuk secara tiba-tiba dan membuat dorongan yang begitu berat ke arah mid lane dari Maroko. Oh, ini pressure di early game ini udah mulai hidup ya, apalagi Best Player One sadar gitu loh bagaimana power dari Suyo ketika berada di level yang keempat dia pasti bakal menang langkah, terutama untuk di early game seperti ini. Jadi kayak dia mau maksimalin resource skillnya walaupun mungkin kena nerf ya, ada penambahan cooldown juga dari semua skill di semua level jadi 8,5 detik. Tapi menurutku masih efisien gitu loh untuk saat ini. Terutama kalau kita ngomongin soal bagaimana poke damage dan akhirnya terpicture nih dari Revitalize, terus Pride of Ice-nya juga, Kenji bahkan dengan flickernya. Harusnya di Turtle 1 USA akan jauh lebih mudah untuk mendapatkan Turtle, apalagi dengan Soul Saver Retribution, kecuali Super Rival bisa masuk ke dalam. Dan kali ini lihat gimana Raging Sandstorm mencoba untuk dibuka, tapi masalahnya follow up dan Avatar of Guardian masih mengaktifkan Electrifying Beat. Super Rival mencoba untuk menghindar, tertangkap lagi, Watchers dikeluarkan dan Kenji membuat momentum di mana Shark tereliminasi, dua member hilang dari USA. Mereka dipaksa untuk mundur menghindar, tapi Flicker dan Heisenberg masih belum berhasil membuat White Chicken tereliminasi. Best Player One di sisi lain, dia mencoba untuk mempersiapkan kembali Soul Search-nya, di mana kali ini Turtle dipegang oleh Super Evil. Perbedaan satu level, tapi Retributions yang akan menjadi satu poin penting untuk USA. Apakah Best Player One bisa untuk memaksimalkan Retributions-nya, dikejar balik, coba untuk didapatkan dengan Electrifying Beat, dan seperti Best Player One masih bisa menghindar ke arah outer turret di atas sana. Beda target ya, yang satu mungkin ingin mendapatkan turtle-nya, tapi yang satu ingin mendapatkan hero-nya. Maroko menjawab dengan targeting ke hero dulu, karena kebetulan tadi Shark dan juga Fight Chicken
yang kita ekspektasikan bisa menciptakan combo di early game, ternyata mereka dua-duanya miss ultimate skill. Dan ini yang membuka window baru untuk Kenji terutama. Hingga akhirnya buying time-nya pun berhasil. Sekarang Kenji punya flickernya kembali. Ini malah akan menjadi malapetaka kalau USA masih mau mencoba untuk melakukan invade ke area turtle. Dan lagi-lagi di reset aja untuk turtle-nya. Menurutku ini bener-bener buying time yang cukup sukses bagi timnas Maroko, karena mereka emang butuh banget nih untuk super rifle-nya hadir dulu, baru mereka bisa coba untuk retake. Seperti biasa, Assassin versus Fighter. Kalau kita tahu Assassin itu lebih baik counter setup, karena dibandingkan dengan mereka yang setup duluan dan mereka yang dipukul-pukulin sama Turtle, itu Fighter kalau misalkan masuk ke area Assassin itu akan lebih mudah lagi untuk mendapatkan keduanya dibandingkan dengan Assassin yang coba untuk retake Fighter. Iya, tapi somehow kita ngelihat gimana Super Rifle berhasil untuk mengungguli ya dari farming pattern seorang Suyo gitu. Kita lihat ada gap beberapa experience yang memudahkan harusnya Super Rifle mendapatkan level 8 di Fire Battle di atas sana. Dan Turtle yang pertama ini masih belum ada yang berhasil mendapatkannya hingga di menit keempat. Sepertinya hanya akan ada 2 turtle aja untuk di game pertama ini. Meskipun Best Player One kali ini memegang kembali. Untuk turtle-nya setup juga dilakukan oleh USA. Mereka terlihat struggle, adanya Wild Charge Flicker yang coba dikeluarkan oleh Heisenberg untuk menghindar. Tapi sama Wild Charge kembali dikeluarkan oleh Kenji dan membuat momentum untuk Super Rifle berhasil selamat dari jangkauan 3 player tim USA. Untuk kali ini memang sepertinya turtle akan lebih aman dipegang oleh USA, sementara Super Rifle dia harus mundur dengan kehilangan banyak HP sepertinya purple buff objektif lain yang lebih worth it untuk dituju. Zoning ultimate ya yang dilakukan oleh Hun dan juga Shark. Jadi kombonya lebih dinamis nih kalau aku lihat ya Bung Radit ya. Yang awalnya kita kira kayak Shark bakal combo sama Fight Chicken terus nih ya kan, dengan adanya Avatar of Guardian dipadukan juga dengan kehadiran dari Raging Sandstorm. Tapi kayaknya semenjak tadi Hun mengambil ke arah ultimate Kenji yaitu adalah Wild Charge, jatuhnya lebih kaya nih untuk inisiasinya. Jadi ada 3 inisiator dalam sebuah tim dan Best Player One sudah mendapatkan bonusnya juga nih, yaitu adalah Hunter Strike. Dari awal dia udah punya penetration, udah punya cooldown, tapi gimana cara untuk retake-nya kita lihat di area bottom lane. Dan kali ini memang ada 3 member dari USA yang bersiap, bahkan dengan White Chicken melengkapi sudah formasi dari USA untuk melakukan penyerangan atau ambush di bagian bottom lane. Heisenberg yang harus berhati-hati mengingat untuk kali ini flickernya masih belum available hingga di menit ke-7 nanti, membuat dia nggak bisa untuk terlalu aman membuka-buka vision di area jungle-nya. Invasi jungle udah bisa dilakukan juga oleh USA dengan bermain 1-4. Kali ini pressure di bagian bawah dengan Void Chicken yang langsung mendorong mundur Ayato, menjauhkannya dari area tertarik, diambil secara paksa dan dihancurkan struktur bangunan dari Maroko di bagian bawah. 1v1 di bagian atas yang membuat seperti Super Rifle kehilangan banyak HP dan dipaksa untuk bermain jauh lebih aman lagi, dikejar oleh seorang Best Player One dan sepertinya pick off berhasil dilakukan solo terjadi di area atas. Pressure belum stop karena kali ini USA dengan 5 player yang masih aktif, mereka siap untuk menyerang ke arah bagian mid lane dari Maroko. Sementara Chris Combat mau nggak mau diutus untuk bisa mengantisipasi Best Player One, meskipun nggak ada yang bisa dilakukan untuk bisa menyelamatkan struktur yang ada di area atas beserta dengan hancurnya mid lane atau turret membuat USA kali ini leading objektif jauh di atas dari Maroko, Profesor KB. Wah, jujur ini USA dan juga Maroko tuh udah bukan bermain attack defense nih Bung Radit, tapi mereka bermain dengan attack. Terlihat dari targetingnya juga yang tadi sempat ada solo kill di bagian top lane, tapi Maroko mencoba untuk melakukan defense di area top lane, sementara mid lane mereka open gitu loh. Dan ini malah membuka potensi baru untuk Hun menciptakan item-item selanjutnya biar dia bisa lebih suitable dalam team fight. Dan begitu juga dengan Shark dan Fight Chicken yang lihat zoning out-nya. Even Hilda dan Grok yang seperti kita tahu ya, dia punya durability yang begitu luar biasa. Tapi untuk kekalahan yang tadi terjadi di early game, apalagi dengan perbedaan gold 4000, kayaknya ini nggak bakal jadi hal yang baik, terutama untuk Thea yang di area top lane. Untuknya masih bisa kabur dengan Chrono Dash. Tapi kali ini backup-an datang dan membuat pressure balasan tercipta dengan Raging Sandstorm pastinya. Avatar of Guardian, 2 member dari Maroko tertangkap di sana. Untungnya masih ada Flicker yang dikeluarkan dari Fight Chicken menghindar dari jangkauan agro turret. 2 member dari Maroko masih bisa diselamatkan. Tapi kali ini sepertinya pressure nggak diam. Mereka masih mencoba untuk mendapatkan struktur bangunan di bagian atas dan kembali USA yang menguasai skena permainan. Mereka menguasai semua map yang ada dari Maroko hingga di inner turret yang mereka rebut di menit yang ke-8. Ini membuat tekanan semakin besar lagi pastinya untuk teman-teman dari Maroko. USA nggak tinggal diam, mereka bermain dengan cukup cepat. Decision yang mereka lakukan adalah menuju ke arah bagian lain dan terlihat kembali kan Kenji
yang sekarang mau nggak mau dipaksa mundur dengan wall charge flickernya, membuang dua source yang sangat penting dari Grok yang dia butuhkan nanti pada saat Lord pertama muncul di bawah Profesor KB. Dan tentu satu-satunya yang bisa dilakukan oleh Super Rifle cuma ya cut wave. Itu adalah hal terbaik ya, karena Assassin bisa mainin makro gitu loh, apalagi terutama untuk di lane jauh. Cuma sayangnya seperti kita tahu, ini lawannya adalah Khalid. Dan Khalid dia punya skuter pasirnya yang bisa meningkatkan lagi movement speed agar bisa rotasi lebih cepat dan tentunya ngedinai Super Rifle dalam posisi loose kayak gini. Dan Super Rifle pasti bakal di zoning terus, tapi Fight Chicken. Wow, sangat berani untuk membuka Raging Sandstorm-nya. Ada 3 target yang terlihat memang, tapi belum ada sebenarnya yang bisa dilakukan juga oleh Maroko ketika berhadapan dengan Fuad Chicken yang kita tahu notabene-nya Khalid bukanlah hero yang mudah untuk bisa di pick off. Dan sekarang, lihat, sudah dikuasai lebih dari 70% land of down oleh USA, membuat Maroko sepertinya bakal cukup sulit untuk bisa mengamankan 2 buff mereka. Orange buff yang terlihat di depan dari Thea, ini sepertinya nggak bisa untuk direbut oleh Super Rifle juga. Mereka bakal sangat sulit pastinya untuk bisa mengambil resource lain yang ada selain di minion yang bergerak. Mereka bakal cukup sulit ya, meskipun untuk kali ini orange buff dilepaskan saja oleh Thea. Mereka lebih berfokus dengan 4 atau bahkan 5 playernya di area Lord yang pertama. Dan gangguan memang terlihat dari Kenji, tapi Kenji akan dipanis terlebih dahulu. Eksekusi yang begitu cepat dari Wild Charge Kopian Hun membuat Kenji kali ini nggak bisa ada untuk Maroko di Lord yang pertama, Prof. Ya, pick Grok yang dari tadi sempat kita pertanyakan, tapi untuk kali ini Super Rifle dia dive in sendirian dan gak ada backup yang cukup ketika Lord masih berada dalam keadaan di atas 10.000. Kayaknya bukan keadaan yang tepat untuk dia melakukan invade. Memang Assassin lebih baik untuk melakukan counter setup atau retake untuk Lord atau Turtle-nya, tapi tidak ketika dalam keadaan 1v4 situation seperti Bung Radit. Ya, itu bakal sangat sulit ya. Mengingat juga tadi dia sempat bahas banyaknya efek sisi yang dimiliki sama USA. Ini yang bakal jadi BP buruk pastinya untuk Joy dari Super Rifle. Dia nggak bisa untuk seenaknya masuk dengan Electrifying Beats ataupun Rhythm of Joy-nya, mengingat ketika satu efek sisinya connect dari USA, membuat dia nggak bisa escape lagi dan follow up dari banyaknya efek sisi lain USA miliki. Ini membuat Super Rifle langsung dihilangkan begitu instan. Kali Lord yang pertama memang bergerak ke arah bagian atas dengan gak adanya struktur bangunan di luar dari base turret. Ini memudahkan seperti untuk USA bisa memberikan pressure di area atas dengan Raging Sandstorm Flicker yang dikeluarkan, Blazing 2 diaktifkan, tapi kali ini mega kill di tangan dari base player One dan bahkan ada pertukaran memang dengan Fight Chicken dan juga Shark terlalu dalam seperti itu. Thea berhasil mendapatkan target kedua meskipun 3 member low HP dari Maroko. USA masih bertahan dengan 2 member yang mereka sisakan dan sekarang memang berhasil diantisipasi pressure Lord yang pertama oleh Maroko di bagian atas sana, Prof. Jujur tapi ini ada sedikit kerugian ya bagi USA, karena menurutku pertukaran 3 tukar 2 ini bukan trade yang menguntungkan bagi USA. Mereka hanya mendapatkan 1 base turret di bagian top lane dan itu adalah struktural yang kebetulan laningnya tuh bareng sama Lord gitu loh. Walaupun mungkin udah terlihat ya Hunnya pun selesai dengan Divine Glaive. Dan tentunya untuk next item dari best player one sepertinya akan terlihat menuju ke arah dari Malefic Roar. Karena untuk sekarang Malefic Roar kayaknya emang lebih cocok buat para assassin nih, ketika dia ingin memberikan penetration bonus kepada hero-hero yang punya physical defense tinggi. Tapi Fight Chicken untungnya masih punya Raging Sandstorm, mungkin akan ada counter play karena Hun memiliki ultimate. Yap, kembali membuka dengan Avatar of Guardian, tertangkap sudah Kenji dan kali ini Kenji pun langsung menghilang. Super Rifle mencoba mempertahankan purple buff-nya dan masih ada retributions yang dia keluarkan untuk melindungi satu resource setidaknya yang bisa dia ambil untuk di menit ke-12 ini, karena pressure dari 5 player USA masih ada dan terlihat di 2 wave di bagian tengah dan juga bawah. Kali ini masuk dengan Blade Surge-nya masih berhasil menghindar Super Rifle, tapi sepertinya di bagian lain ada Shark yang juga mengganggu 2 member dari Maroko, membuat mereka dialihkan fokusnya. Dan sekarang base turret kedua mereka dapatkan, dan kali ini base yang mereka dapatkan adalah base yang berjauhan dengan letak objektif Lord selanjutnya, membuat itu menjadi suatu tindakan yang sangat-sangat menguntungkan untuk USA ini, Profesor. Ya jujur melihat dari tindakan dan burst damage yang begitu tinggi, Cruise Combat hilang seketika. What is this? Evil Queller yang begitu menyakitkan dipadukan lagi dengan Chrono Dash, dan mungkin memang bukan rumput yang tepat ya untuk Cruise Combat Huni. Apalagi dalam keadaan loose condition, Lordnya di atas, dia open tanpa adanya backup yang cukup ketika memang Joy dari Super Rifle berada di area bottom lane. Ini 80-90% kemungkinan besar Lordnya akan free untuk timnas USA, karena tentunya Super Rifle hanya akan memilih trade, yaitu turret di bottom lane, dan Lord akan merging ke bagian top lane sehingga mungkin bottom lane-nya akan coba untuk dikendalikan oleh teman-teman dari timnas USA. Iya, ini sebenarnya udah map control yang sangat baik dari timnas USA.
Mereka sadar bahwa bottom lane juga nggak boleh mereka tinggalkan, di mana tadi Super Rival sempat muncul nih pada saat kontes Lord yang kedua, atau bahkan nggak ada kontes sama sekali di area Lordnya dari timnas Maroko. Dengan pressure yang kita lihat tadi ke arah Chris Combat, yang kita tahu notabene-nya Hilda dengan 2 item yang memang sudah selesai di-build juga, ini masih belum bisa untuk menahan semua damage output dari USA. Mereka selalu bisa memberikan efek kejut pastinya dengan kombinasi efek CC yang membuat hero setebal Hilda pun ini nggak berasa di hadapan mereka. Sekarang pressure di 3 wave yang berbeda pastinya muncul bersamaan juga dengan Lord yang bergerak ke arah atas dari base-nya Maroko. High ground defense yang mereka miliki akan seperti apa pastinya akan cukup sulit karena lagi-lagi leading yang cukup jauh dari USA membuat Maroko akan sulit bertahan nih bro. Quadrillion push nih, kayaknya bakal coba buat dipaksa. Mungkin Mata bisa kehun karena dia punya wild charge sesaat lagi Bung Radit. Oke, dan kali ini Lord memang mendekat tapi belum ada inisiasi yang coba dilakukan oleh USA. Masih menunggu momentum. Hayato dikejar terkena efek stun dan Winter Crown Blazing 2 tadi diaktifkan, tapi Avatar of Guardian dari Shark yang langsung mengeliminasinya. 2 member hilang beserta dengan Chris Combat, dan kali ini Maroko di wipe out semua playernya dan menyisakan Heisenberg saja, tapi kali ini down to the base dari Kan yang namanya freeze minion di early game, sehingga terjadilah ketidakseimbangan equilibrium dari minionnya. Pertemuan titik minionnya berubah, tapi kayaknya itu cuma berlangsung untuk 1 menit 40 detik nih Bung Radit. Setelah 1 menit 40 detik kayaknya kita bisa lihat ya semua kendali teamfightnya ada di tangan dari USA, dan memang terlihat dari Thea-nya yang bener-bener udah hampir 6 item komplit. Kayaknya makin susah juga sih untuk ditumbangkan karena Ayatonya ternyata di sini memilih Winter Crown terlebih dahulu dibandingkan dengan adanya Magic Blade atau mungkin Rose Gold Meteor. Karena jujur di sini Ayato kayak butuh banget nih untuk Magic Defense, dan Magic Defense satu-satu yang dia miliki cuma dari Tough Boots. Sisanya jujur menurutku balik lagi ke fondasi awalnya dulu, draft pick. Kayaknya Maroko untuk game kedua mereka boleh sih untuk menciptakan atau lebih mencari sinergi draft agar super rivalnya ini bisa main. Karena yang menurutku di sini membuat super rival selalu tertangkap ya, yaitu adalah heavy CC yang dimiliki oleh teman-teman dari USA. Sementara Morokonya itu nggak ada efek healer gitu loh. Jadi ya otomatis akan membuat bagaimana efek dari dive in assassinnya tidak bisa berfungsi dengan maksimal nih Bung Radit. Ya, dan memang kita lihat gimana United States juga berhasil untuk memaksimalkan kembali Suyo yang tadi sempat dibahas juga nih sama Profesor KB, dimana memang ada adjustment yang terjadi ke arah Suyo di beberapa penyesuaian di Soul Saver-nya juga dan juga Evil Queller-nya, tapi memang